Sosiologi prediksi yang ke-6 SIMAK UI. Kalau tidak salah halaman 6. Silahkan yang punya modulnya, kalau mau dibuka silahkan, atau mau lihat dari layar yang akan saya presentasikan juga bisa. Oke. Ya, nggak terasa sebentar lagi ya ujian SIMAK UI tanggal 19, 20, 21. Tetap semangat teman-teman, semoga kalian dimudahkan dalam menjawab soal-soal SIMAK UI nantinya dan diberikan hasil yang terbaik sesuai harapan dan keinginan kalian masing-masing. Untuk itu sebelum memulai KBM, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung aja tanpa berpanjang-panjang kata lagi ya. Kita langsung mulai prediksi yang ke-6 SIMAK UI. Oke, kita akan bahas dari nomor 46 sampai nanti nomor yang terakhir, berarti nomor berapa tuh? 60 ya. Oke, untuk soal yang pertama ini diambil dari SIMAK UI 2019 tentang gejala sosial yang terdapat dalam rumah tangga, yakni kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sering berakhir dengan perceraian. Oke, soal menanyakan cabang sosiologi yang paling tepat untuk mengkaji masalah tersebut. Baik, untuk membahas atau menjawab soal ini, berarti kita mengetahui dulu tentang cabang-cabang ilmu sosiologi. Mungkin pertama saya bantu dulu, di sini ada sosiologi gender yang berarti membahas peran antara laki-laki dengan perempuan. Ada sosiologi keluarga yang berarti membahas tentang segala macam gejala sosial yang ada di ranah lingkungan keluarga. Sosiologi perilaku menyimpang berarti membahas tentang gejala-gejala sosial yang bersifat menyimpang yang ada di dalam masyarakat. Terus ada sosiologi komunikasi. Nah, ini membahas gejala sosial yang berkaitan dengan interaksi dan komunikasi yang berlangsung di dalam masyarakat, seperti apa prosesnya dan seperti apa gejalanya. Lalu ada gerontologi sosial. Gerontologi sosial adalah cabang ilmu sosiologi yang mengkaji tentang orang-orang lanjut usia atau lansia. Sosiologi hukum berarti ilmu bantu sosiologi yang membahas tentang norma-norma hukum, bagaimana proses terbentuknya, bagaimana kemampuan norma hukum itu mengikat atau mengendalikan masyarakat agar teratur. Oke, kita sudah bahas pilihan-pilihan yang ada. Nah, dari penjelasan barusan, menurut kalian jawaban untuk soal 46 ini kira-kira yang mana? Untuk menggambarkan ilustrasi soal tadi tuh, kekerasan suami terhadap istri, perceraian. Nah, ini cabang-cabang sosiologi mana aja yang digunakan untuk mengkaji hal tersebut. Silakan yang sudah menemukan jawabannya boleh di-sharing, boleh di-infoin apa jawabannya. Ada yang udah ketemu? Belum? Oke, kalau gitu kita bahas gini yuk. Kasus kekerasan suami terhadap istri. Hubungan suami istri adalah hubungan yang terjalin dalam ranah keluarga ya. Berarti jelas ini merupakan bagian dari sosiologi keluarga. Terus kalau sosiologi gender menurut kalian masuk nggak? Peran kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Masuk nggak? Dari bagian ini.
Masuk ya, karena dia ngebahas bagaimana peran istri, bagaimana peran seorang suami, ya bagaimana pembagian tugas di antara suami dan istri tersebut. Oke, ini masuk sosiologi gender. Kemudian perceraian. Nah, perceraian ini biasanya dalam ikatan perkawinan, kalau kita bicara di Indonesia dan kita menggunakan sistem nilai norma Indonesia kan. Nah, ini kalau kita lihat kasus perceraian pada umumnya adalah berakhir di atau ditangani oleh pengadilan agama ya, oleh pengadilan agama. Oh, berarti ini adalah lembaga hukum atau sosiologi hukum kajiannya. Maka ini gender, keluarga, dan hukum. Jadi untuk jawaban soal yang pertama ini adalah yang Depok. Yang sosiologi gender ngebahas tentang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, dalam hal ini perbedaan istri dan suami dalam perannya masing-masing. Sosiologi keluarga berarti ngebahas tentang gejala yang ada dalam ruang lingkup keluarga, hubungan seputar hubungan suami istri, anak. Sosiologi hukum tadi mempelajari putusan hukum yang diberikan atas gejala sosial yang terjadi. Oke, nomor 1 selesai. Baik, kita cukupkan. Masuk ke soal nomor 2 atau 47 ya. Penggunaan kultivator, sprinkler, dan alat berbasis mesin lainnya saat ini masif digunakan oleh petani Indonesia. Hal ini tujuannya meningkatkan produktivitas hasil pertanian, serta mempercepat masa tanam dan masa panen produk pertanian. Selain itu, pola pikir petani lebih terbuka dengan adaptif ya, dengan masa tanam bibit dan benih. Gejala ini dikenal dengan istilah apa? Globalisasi, western, modern, humanisasi, atau mekanisasi. Menurut kalian jawabannya yang mana? Yang C, modernisasi. Why? Mengapa tidak mekanisasi misalnya? Kan penggunaan alat-alat. Mekanisasi itu sebuah proses perubahan cara atau perubahan aktivitas manusia ke menggunakan berbagai macam alat mekanik. Nah, jawabannya betul yang C. Tapi saya mau nanya, kenapa enggak yang mekanisasi? Kenapa dia masuk ke modernisasi? Apa pengertian modernisasi, masih ingat? Modernisasi adalah perubahan ya, perubahan dari tradisional ke arah maju. Nah, maju di sini menyangkut segala hal, bukan hanya pemanfaatan teknologi semata, tapi perubahan dalam hal berbagai bidang kehidupan, termasuk pola pikir. Ya, kalau mekanisasi hanya menekankan pada manusia menggunakan mesin-mesin untuk berbagai macam aktivitas dan keperluannya. Maka bisa dikatakan mekanisasi adalah bagian dari modernisasi dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi untuk kehidupan manusia. Tapi di luar pemanfaatan teknologi itu ada dampak terhadap pola pikir. Nah, dampak pola pikir inilah yang kajiannya modernisasi. Maka bisa dikatakan modernisasi mekanisasi plus perubahan pola pikir. Bukan hanya sebatas mekanik aja, bukan hanya sebatas pemanfaatan mesin-mesin aja. Karena soal di situ menjelaskan bagaimana dampak dari penggunaan alat-alat tersebut, ya ini terjadi perubahan pola pikir, maka dia masuk ke modern. Oke, 47 sip, jawabannya yang C. Nah, di situ ada pilihan globalisasi. Mungkin kalian sudah paham tentang globalisasi, tapi kita gak ada salahnya mereview kembali, mengulang kembali apa itu definisi
Globalisasi yang intinya adalah dunia tanpa batas, yakni proses manusia di seluruh dunia saling dihubungkan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga mereka saling berinteraksi. Oke, berarti meluasnya interaksi masyarakat menjadi mendunia. Lalu ada istilah apa lagi di situ? Ada istilah westernisasi, yakni proses pembaratan atau meniru gaya hidup barat. Pokoknya bahasan western atau gejala western adalah ketika manusia meniru segala sesuatu yang berasal dari barat. Ada istilah humanisasi. Humanisasi adalah menumbuhkan rasa kemanusiaan atau menghargai manusia pada umumnya. Nah, ini tadi mekanisasi, intinya hanya proses penggantian dan penggunaan dari tenaga mesin ke tenaga manusia. Hanya itu pengertiannya. Oke, ini juga selesai. Next ya, berarti kita ke soal nomor 48. Dalam masyarakat majemuk, masyarakat yang beraneka ragam nih. Contohnya adalah terdapat keanekaragaman suku, agama, daerah. Kondisi demikian membuat banyak anggota rangkap keanggotaan dalam berbagai kelompok sosial. Contoh rangkap keanggotaan, misalnya ada sebuah kelompok sosial yang bersifat majemuk, katakanlah SG. Mungkin di sini di antara siswa-siswa SG yang saat ini hadir ikut dalam kelas proses simak ini, ada yang berasal dari suku bangsa Jawa, Sunda, Bugis, Dayak, Batak, Minang, Aceh, dan lain-lain, ataupun mungkin ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen Protestan, ada yang beragama Kristen Katolik, Hindu, ataupun Buddha. Tapi kita semua yang tadi berbeda latar belakang suku ataupun agama bersatu dalam kelompok sosial SG. Nah, secara sosiologis, struktur yang demikian disebut interseksi sosial atau persilangan keanggotaan. Ya, interseksi sosial. Nah, dalam interseksi sosial ini akan ada dua dampak terhadap pola komunikasi atau hubungan sosial yang terjadi. Dampak pertama adalah integrasi. Integrasi sosial, apa tuh? Ya, menghasilkan persatuan ketika masyarakat yang tergabung dalam kelompok tadi, misalnya kita ya tadi kelompok SG, ini saling menyadari kebinekaan yang ada dan menghargai perbedaan itu, membangun kerjasama yang baik, membangun toleransi, maka kita bersatu, maka kita bisa akrab, maka kita bisa bekerja sama, maka kita bisa dekat. Namun ketika misalnya kita mempermasalahkan perbedaan yang ada, misalnya menghina, ngata-ngatain suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, ngatain agama yang satu terhadap agama yang lain, kemudian mengedepankan etnos gitu, ketika kita membanggakan suku atau latar belakang agama kita dan merendahkan suku atau agama yang lainnya, maka kita akan pecah sebagai sebuah kelompok sosial. Kalian mungkin akan merasa kecewa dan akhirnya memilih keluar, meninggalkan SG. Nah, ini menunjukkan sebuah disintegrasi. Oke, jadi dalam bentuk interseksi bisa menghasilkan integrasi, bisa menghasilkan disintegrasi ya, tergantung faktor apa yang ada, faktor pengikat atau faktor pemecah. Nah, di sini faktor pengikat bahkan dipertegas di situ. Perbedaan suku bangsa disatukan oleh kesamaan agama, perbedaan agama disatukan oleh kesamaan daerah. Berarti dipersatukan, dipererat. Maka mempermudah integrasi sosial. Ya. Nomor 48 jawabannya integrasi sosial. Nah, yang tadi saya bilang ada interseksi lah,
atau persilangan keanggotaan itu seperti ini penjelasannya, dan ini bagian dari sebuah struktur yang majemuk berbentuk interseksi sosial. Di luar interseksi ada lagi struktur yang berbentuk konsolidasi. Nah, pada struktur konsolidasi, pola hubungannya adalah adanya tumpang tindih keanggotaan sehingga terjadi peneguhan ciri atau karakteristik, dan tidak ada pertemuan di antara kelompok-kelompok yang saling berbeda. Tidak ada pertemuan di sini maksudnya tidak ada penyatuan dalam satu kelompok. Itu konsolidasi. Oke, bisa dipahami untuk soal ini? Jawabannya integrasi sosial ya. Oke, ini penjelasan tambahan saja, nanti bisa kalian baca-baca tentang pola hubungan dalam kelompok. Kita masuk ke soal berikutnya. Oh, ini ada penjelasan tambahan tentang koordinasi sosial itu apa, akomodasi sosial apa. Kita bahas koordinasi sosial adalah proses sinergisitas dan keseimbangan dalam masyarakat yang bisa menghasilkan kerjasama. Sedangkan akomodasi sosial adalah usaha mengatasi konflik. Konsolidasi sosial adalah peneguhan keanggotaan dengan adanya tumpang tindih keanggotaan tadi. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat dalam kehidupan sosial. Oke? Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, dan mungkin ingin dipertanyakan, silakan langsung ya. Gak usah malu-malu, langsung nanya aja. Saya sambil lanjutkan, next 49. Menurut Karl Marx, pertikaian atau konflik pada masyarakat kapitalis terjadi pada masyarakat yang memiliki alat produksi dan masyarakat yang tidak memiliki alat produksi. Jadi yang punya alat produksi vs atau kontra dengan yang tidak memiliki. Untuk yang tidak memiliki alat produksi dikenalnya dengan kelas apa? Menurut kalian jawabannya yang mana? Ini kan tentang stratifikasi ya, kelas borjuis, kelas proletar itu penggolongan atas dasar alat produksi. Nah, yang tidak memiliki disebutnya borjuis atau proletar? Proletar, Kak. Proletar ya. Jadi stratifikasinya kalau atas dasar penguasaan alat produksi itu ada dua, borjuis yang menguasai atau yang memiliki alat produksi, proletar adalah yang tidak memiliki atau menguasai alat produksi. Kemudian di sini ditampilkan juga beberapa bentuk stratifikasi dengan dasar yang lain. Ada kelas elit, feodal, dan kelas kuli kendok. Untuk kelas elit stratifikasinya atas dasar kekuasaan. Ya, ada dua, elit, alit. Elit artinya kelompok yang berkuasa. Ya, elit artinya golongan penguasa. Alit artinya golongan yang tidak memiliki kekuasaan atau yang dikuasai. Ya, berarti pemerintah rakyat, elit, alit. Kemudian feodal adalah penggolongan atas dasar kebangsawanan, kehormatan, dan kedudukan atau status. Contoh atas dasar feodal, bangsawan dan bukan bangsawan, atau bangsawan dan rakyat biasa. Oke. Lalu yang di sini ada kelas kuli kendok. Ini adalah stratifikasi dengan dasar kepemilikan tanah pertanian. Ya, kepemilikan tanah pertanian. Yang pertama ada cikal bakal. Cikal bakal adalah mereka yang pertama kali membuka sebuah kawasan pertanian. Maka cirinya adalah kelompok cikal bakal mereka yang memiliki lahan pertanian paling banyak atau dalam jumlah besar. Di bawah cikal bakal ada kuli kenceng. Kuli kenceng adalah mereka yang memiliki lahan pertanian juga atau memiliki tanah, tetapi jumlahnya minoritas atau tidak mayoritas, artinya jumlahnya tidak sebanyak cikal bakal. Ya. Oke, kalau misalnya cikal bakal itu misalnya berhektar-hektar lahan pertaniannya, ya kalau kuli kenceng misalnya cuma berapa meter
Oke. Terus di bawah kuli kenceng ada kuli kendo. Kelas kuli kendo adalah mereka yang tidak punya lahan pertanian atau tidak punya sawah, tapi mereka punya pekarangan. Ya, mereka punya kebun di sekitar rumah yang biasa ditanami oleh berbagai jenis tanaman yang terbatas, yang artinya tuh ya kalau lahan pekarangan rumah kan seapa sih gitu kan ya, teras, kalau kita bilang teras ya nggak mungkin kan teras luasnya itu sampai berhektar-hektar, ya paling berapa meter kali berapa meter. Nah di situ berarti terbatas gitu ditanami tanamannya. Oke, itu kuli kendo. Terakhir, yang tidak punya tanah sama sekali, entah itu tanah pertanian, entah itu pekarangan, namanya buruh tani. Mereka yang tidak memiliki tanah dan pekerjaannya adalah mengolah atau bekerja di lahan pertanian milik orang lain. Oke, nah itu contoh-contoh stratifikasi. Kalau soal ini arahnya lebih ke sana, contoh-contoh stratifikasi. Ya. Nah, untuk nih, saya udah tampilin di sini. Kalau untuk yang cikal bakal, kuli kenceng, kuli kendo, sama buruh tani, itu stratifikasi berdasarkan penguasaan tanah pertanian di masyarakat Jawa. Oke, 49 selesai. Next kita ke 50 ya. Nomor 50. Suratimin, ini dia nih gambar Pak Suratimin, adalah seorang tokoh yang berasal dari Jogja. Beliau ya sebenarnya orang biasa, tetapi beliau berjasa dalam melestarikan lingkungan sehingga beliau dianugerahi gelar Kalpataru tahun 2013 oleh Pak Presiden SBY. Penganugerahan penghargaan ini dilaksanakan dalam peringatan puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta. Suratimin memperoleh anugerah Kalpataru kategori perintis lingkungan. Ya, perintis lingkungan dengan 3 pencapaian: pengelolaan hutan lestari, pengelolaan media komunitas Radeka, dan desa inventarisasi karbon. Oke. Berarti di sini status yang berhasil dicapai oleh Pak Suratimin merupakan status yang didapat dengan cara apa? Dengan cara usaha, dengan cara pemberian, atau dengan cara kelahiran? Jawabannya yang mana nih? Usaha berarti achieve, pemberian berarti assign, kemudian kelahiran berarti scribe. Menurut kalian jawabannya yang mana? Gimana? D, Kak. D. Assign status berdasarkan penghargaan yang diperoleh. Good. Oke, tepat ya. Ini jawabannya yang D. Karena tadi Pak Suratimin mendapatkan status bersifat pemberian ya karena dianggap berjasa. Dan status yang diperoleh dengan cara jasa seperti itu disebut sebagai assign status. Sip. 50 pun selesai. Nah, ini pembahasannya tentang stratifikasi, pembedaan atas dasar, pembedaan secara vertikal atau ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Ada kedudukan sosial di dalamnya yang menghasilkan sebuah status yang tadi ada 3, ada scribe, ada chief, dan ada sign. Ya, scribe tadi secara otomatis, chief secara usaha, dan sign secara pemberian atau jasa penghargaan.
Lalu di dalamnya ada peran, yakni tingkah laku yang diharapkan individu sesuai dengan status yang disandang. Ada lembaga sosial, sekumpulan norma yang disatukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Ada kelompok sosial, yakni kumpulan individu yang saling berinteraksi. Itulah keempat unsur dalam stratifikasi. Oke, ini jawabannya assign status yang Depok. Kita lanjutkan ke soal berikut. Ini bicara tentang iklan. Nah, saya tampilin iklan di sini, sebuah iklan sampo di televisi yang menggunakan jargon warna hitam sebagai warna keberanian bagi para pemakainya. Akan tetapi, warna hitam berubah menjadi warna duka cita bagi keluarga yang sedang berduka cita. Pemberian makna yang beragam ini dan bergantung pada pemakainya, contoh bahwa warna merupakan sebuah apa? Interaksionisme simbolik, meaning, definisi status, looking glass self, atau simbol. Gimana jawabannya? Kalau kata Alvina yang mana, Alvina? Gimana? Yang A bukan, Kak. Interaksionisme simbolik. Oke, terima kasih Alvina. Yuk kita bahas. Materi ini memang tentang teori interaksionisme simbolik. Itu teorinya, materinya tentang interaksi sosial ya. Nah, saya langsung ke interaksionisme simbolik. Oke, apa sih yang dinamakan interaksionisme simbolik? Teori yang disampaikan oleh George Herbert Mead yang menekankan pada dalam berinteraksi, masyarakat menekankan pada penggunaan simbol-simbol. Ya, penggunaan simbol-simbol yang melambangkan atau dimaknai sesuatu. Contohnya tadi simbol warna hitam dimaknai bermacam-macam, ya, didefinisikan bermacam-macam dan nanti tergantung penempatannya. Bisa bermakna keberanian jika itu ditampilkan tadi dalam iklan sampo itu ya maknanya keberanian. Bisa bermakna duka cita ketika itu ditampilkan dalam suasana kedukaan. Nah, di sini terjadinya proses penyampaian pesan berupa makna warna hitam yang bisa beraneka ragam tadi. Jika dihubungkan dengan iklan sampo, sebenarnya kedudukan warna hitam di sini adalah bukan sekedar teori interaksionisme simbolik yang mengatakan interaksi dengan simbol. Nah, lebih jauh lagi dijelaskan dalam interaksionisme simbolik ini ada unsur-unsur apa saja. Nah, salah satunya unsur simbol. Ya. Nah, warna hitam di sini kedudukannya sebagai simbol yang melambangkan sesuatu. Ya. Dia bisa maknanya bisa macam-macam. Bisa apa aja. Tadi mungkin cuma 2 yang dicontohin ya. Ya ada lagi nggak yang lain? Bisa aja. Warna hitam melambangkan misterius. Warna hitam bisa juga melambangkan kesadisan. Ya, misalnya membunuh berdarah dingin dilambangkan dengan pakaian yang hitam-hitam. Bisa aja, maknanya bisa banyak. Atau misalnya ada putih gitu yang bisa maknai dengan berbagai macam hal. Bisa melambangkan kebersihan, bisa melambangkan kekalahan, dan lain-lain. Nah, warna hitam ataupun warna putih di sini disebutnya dengan simbol ya, disebutnya dengan simbol. Oke, jadi ini lebih tepat jawabannya yang simbol. Oke. Untuk teorinya udah benar, memang teori interaksionisme simbolik, tapi wabil khusus unsur simbol yang dimaksud terhadap warna hitam. Yuk kita bahas tentang interaksionisme simbolik secara lebih dalam. Nah, kita ngambil pernyataan Mead dalam buku Mind, Self, and Society. Mead menggambarkan bagaimana pikiran dan diri individu berkembang melalui proses sosial yang akan menghasilkan kepribadian individu. Nah, kepribadian individu ini berlangsung dalam bentuk interaksi secara terus-menerus melalui berbagai macam simbol-simbol.
yang ada. Oke. Nah, 3 unsur penting dalam interaksionisme menurut Mead. 1, mind atau pemikiran. Nah, mind ini terdiri dari conversation. Conversation berarti percakapan ya, percakapan. Lalu ada language atau bahasa yang menghasilkan kosakata yang digunakan dalam alat berkomunikasi. Kemudian meaning atau makna. Nah, di sini yang diberi makna apa sih? Simbol tadi. Simbol-simbol itu tadi akan diberikan makna-makna tertentu tergantung dari bagaimana penempatannya. Yang kedua ada self, manusia atau diri. Nah, diri di sini berperan untuk membentuk kesadaran diri. Maka teori ini di membentuk kesadaran diri ini dalam interaksionisme simbolik akan menghadirkan apa yang dinamakan looking glass self atau teori cerminan diri. Ya, teori cerminan diri. Jadi dalam berinteraksi akan mempengaruhi kepribadian. Kata Mead seperti itu. Itulah menghasilkan cerminan diri. Dan kata dia, dalam pembentukan cerminan diri ini ada 2 unsur penting lagi nih. Ya, ada 2 unsur penting lagi, yakni konsep I dan me. I dan me. Aku dan saya. Konsep I melambangkan manusia sebagai subjek. I di sini ketika manusia berperilaku atas kesadaran dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Maka di sini dia akan melihat dari sisi dirinya sendiri dan sesuai dengan keinginannya dia. Jika kamu misalnya mau pakai baju, ya udah suka-suka, sesuai mood kamu saat itu pengen pakai bajunya yang mana, tanpa kamu memperdulikan bagaimana orang lain nantinya menilai kamu, memandang kamu nggak ngelihat dari sisi itu adalah konsep I. Sementara konsep me terjadi ketika kamu berperan sebagai objek yang dipengaruhi oleh lingkungan. Maka di sini kamu akan menilai bagaimana ya orang lain memandang saya, bagaimana ya perasaan saya akibat orang lain, akibat penilaian orang lain itu. Terus bagaimana ya harapan orang lain terhadap diri saya. Itu konsep me. Ya, itu konsep me. Jadi I itu yang berasal dari diri sendiri, me yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau oleh orang lain. Nah, ini saling bersinggungan atau saling berinteraksi antara si I dengan si me ini yang pada akhirnya akan membentuk kesadaran diri atau looking glass self. Dan ini akan melahirkan kepribadian individu. Makanya ada orang yang misalnya gara-gara dicela, saltum gitu, terus merasa dipermalukan, akhirnya pribadiannya jadi berubah, jadi pemalu, jadi tidak percaya diri. Itu hasil dari konsep me yang terjadi begitu kuat dalam diri individu sehingga mempengaruhi kepribadiannya. Atau ada orang yang cuek bebek, mau pakai baju nabrak-nabrak 3 warna sebedeting gitu, nggak mikirin apa kata orang, berarti itu pengaruh dari konsep I yang melekat kuat dalam diri dia. Oke. Nah, yang ketiga ada konsep society atau masyarakat. Di sini menggambarkan interaksi yang terus-menerus antara individu yang terkoordinasi kemudian menghasilkan sesuatu yang disebut peran. Peran, ya. Harapan masyarakat berdasarkan status atau kedudukan yang disandang seseorang dan ini membawa tanggung jawab atau tugas-tugas yang harus dimainkan. Itu society atau masyarakat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kita bahas tentang teori interaksionisme simbolik ini. Yang singkatnya adalah interaksi atas dasar simbol yang mempengaruhi kepribadian seseorang sehingga melahirkan cerminan diri atau looking glass self. Dah, 51 kelar. Kita ke 52 sekarang. Mengucapkan salam saat bertemu, nganggukin kepala sebagai tanda hormat kepada orang lain, membuang sampah pada tempatnya. Contoh dari cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat, digemari, disukai oleh masyarakat, akhirnya masyarakat
bertekad untuk melakukannya secara berulang-ulang. Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka dianggap sebagai penyimpangan. Maka ini menunjukkan jenis norma yang bagaimana. Oke, sebelum kita bahas, aku minta tolong Aura Aisyah, menurut kamu yang mana? Laws, custom, mores, atau usage, atau folkways? Menurut Aura yang mana nih? Yang B mungkin Kak. Yang B, custom ya. Oke. Baik, terima kasih Aura. Yuk kita bahas. Norma adalah pedoman perilaku yang berisi perintah, yang berisi larangan, berisi anjuran agar tercipta ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam masyarakat. Nah, norma ini berfungsi untuk mengendalikan masyarakat salah satunya. Maka dalam mengendalikan ini, norma memiliki daya ikat untuk memaksa masyarakat supaya mematuhi norma yang berlaku. Berdasarkan daya ikatnya, tingkatan norma dari yang paling rendah daya ikatnya ke yang paling kuat daya ikatnya. Yang pertama itu ada cara. Cara berarti yang daya ikatnya itu paling lemah ya. Nah, cara atau usage adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi terhadap pelanggaran norma ini berupa celaan, cemoohan, ataupun hinaan. Contohnya gimana? Norma cara, perilaku ya atau perbuatan. Misalnya cara makan, cara minum, cara belajar, cara berbicara. Ada ya istilahnya misalnya orang yang cara berbicaranya suka nyela atau misalnya cara bicaranya nyablak, terkadang kata-katanya apa ya kayak terkesan ngatain atau terkesan kurang sopan. Nah, itu adalah sekumpulan norma cara. Ketika ada pelanggaran terhadap norma cara, melekatnya pada hubungan personal atau hubungan pribadi. Jadi paling dicela. Kalau ada yang nggak suka, misalnya nih saya nyablak ngomongnya, terus di antara kalian yang nggak suka, ya paling sifatnya personal atau pribadi, kalian merasa nggak suka sama saya, ataupun misalnya ada yang nyela, menghina. Itu untuk norma cara. Berikutnya, di atas norma cara ada norma kebiasaan, disebutnya folkways. Norma kebiasaan merujuk pada perbuatan atau cara yang diulang-ulang. Kenapa? Karena dia dianggap hal yang baik dan diinginkan oleh masyarakat sehingga dibiasakan. Maka ini memiliki daya ikat agak kuat dibandingkan cara. Kalau ada pelanggaran terhadap norma ini, sanksinya bukan lagi hanya berupa celaan atau cemoohan, tetapi ada ancaman, ada peringatan, ya, ada unsur ancaman dan peringatan dalam sanksi terhadap norma folkways. Contoh norma folkways apa? Misalnya tadi kebiasaan cium tangan, kebiasaan menghormati yang lebih tua, itu akan ditegakkan. Ya nggak bisa kalau orang ada yang nggak hormat sama orang tua, ya dibiarin begitu saja. Pasti dia akan diperingatkan, jangan gitu. Yang sopan lah sama orang tua, hormatilah orang tua. Ya karena itu sudah disepakati sebagai kebiasaan yang baik, jadi harus terus-menerus dilakukan seperti itu. Yang ketiga, mores atau tata kelakuan. Ini adalah gagasan yang kuat mengenai benar salah yang menuntun tindakan tertentu dan melarang tindakan tertentu. Contohnya gimana? Ya. Contoh mores atau tata kelakuan misalnya larangan berzina. Tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Nah, hal-hal seperti ini menggambarkan sebuah tata kelakuan, pedoman berperilaku. Kalau ada pelanggaran, biasanya pengucilan.
orang tersebut dijauhi oleh masyarakat. Orang tersebut tidak dilibatkan oleh masyarakat. Yang keempat, adat istiadat atau custom, yakni norma yang daya ikatnya sangat kuat dan menjadi sistem nilai budaya yang dijadikan pedoman oleh warga masyarakat di dalam seluruh kelompok tersebut. Kalau ada pelanggaran gimana? Sanksi terberatnya adalah pengusiran. Satu lagi, hukum atau laws, yakni sekumpulan aturan tertulis yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat, berisi aturan, larangan, sama perintah. Sanksinya tegas dan mengikat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Ya, ini 5 tingkatan norma. Dari yang paling lemah daya ikatnya sampai yang paling kuat, usage, folkways, mores, custom, laws. Nah, kalau kita masuk ke soal, kata kunci di situ ada berulang-ulang atau kebiasaan, masuknya ke folkways, ya, masuknya ke folkways. Maka jawabannya yang E. Oke, jawabannya yang tepat yang E tadi ya. Baik, kita selesai nomor 52. Next, kita lanjutin ke 53 nih. Sampai sini belum ada pertanyaan nih. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Sudah 7 nomor yang kita bahas. Belum ada pertanyaan. Mudah-mudahan maknanya kalian betul-betul paham. Oke, luar biasa. Kita kalau gitu lanjutkan ke soal ketimpangan ya. Ketimpangan sosial. Nah, soal sebab akibat ini berarti masuk ke pola soal B, di mana ada pernyataan dan ada alasan. Antara pernyataan dan alasan ini kita kaji pernyataannya benar atau tidak. Dan kalau dia benar, kita lihat kalau kedua pernyataan dan alasannya benar, kita lihat ada kaitan, ada hubungan sebab akibat atau tidak. Oke. 53, mungkin saya mau minta tolong Azhar. Pernyataan atas gimana nih? Menurut kamu pernyataannya benar apa salah? Ketimpangan sosial di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. Hal ini dikarenakan Indonesia dibangun atas dasar keragaman agama, suku, ras, dan sekte atau sektarian. Menurut kamu gimana? Yang atasnya benar, Kak. Yang atasnya benar, oke. Terus yang bawahnya gimana? Suatu kecenderungan yang menganggap cara hidup sendiri sebagai dasar penilaian terhadap cara hidup orang lain, terutama berkaitan dengan tolak ukur kebudayaan, dikenal dengan prinsip etnosentrisme. Benar atau salah? Benar, cuman kayaknya nggak ada hubungannya, Kak. Oke, berarti pendapat kamu jawabannya B. Sip, terima kasih Azhar. Yuk kita lihat pembahasannya, ternyata yang atasnya salah. Oke, kita bahas ketimpangan. Apa sih? Ketimpangan adalah kesenjangan dan ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pernyataan dikatakan salah, why? Kenapa? Indonesia memang dibangun atas dasar keragaman, sehingga dikatakan bangsa yang majemuk. Keragaman yang dimaksud atas dasar agama, suku bangsa, etnis, ras, dan daerah. Sektarian atau sekte tidak masuk dalam unsur kemajemukan. Ya justru sekte, kamu tahu sektarian nggak? Sektarian atau aliran. Justru sekte itu atau si sektarian itu sulit menghadirkan sebuah kemajemukan ya. Justru dia sifatnya lebih ke eksklusif satu kelompok tertentu saja. Kecenderungan dalam sektarian adalah dia memisahkan diri dengan kelompok yang lain. Maka tidak bisa hidup dalam kemajemukan, melainkan menghadirkan sebuah keeksklusifan. Salahnya di situ. Oke, yang bawah betul. Memang itu pengertian dari etnosentris. Yakni suatu sikap yang menilai atau menganggap bahwa kebudayaannya lebih tinggi daripada budaya kelompok lain adalah etnosentris. Jawaban salah
betul, berarti yang D. Ya, jawabannya D. Oke. Selesai 53. Sekarang kita ke 54. Halo Fatimah, saya minta tolong sama Fatimah, menurut kamu jawabannya yang mana nih? Suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala umum dapat dipaparkan melalui penelitian eksploratif. Bener nggak? Penelitian eksploratif. Gimana Fatimah? Hmm? Oke, kalau misalnya Fatimah, apa namanya tuh? Speakernya bermasalah, pakai itu. Pakai chat boleh. Gimana? Benar atau salah? Benar. Oke. Baik, sebelum nanti kita ke pembahasan, sekarang kita lihat pernyataan bawahnya. Menurut metode pengumpulan datanya, jenis penelitian terdiri dari kualitatif dan komparatif. Kalau pernyataan ini gimana? Benar atau salah? Yang bawah, benar apa salah? Menurut metode pengumpulan data, ada kuali dan komparatif. Menurut kamu gimana, Fatimah? Benar atau salah? Bagaimana? Benar juga, oke. Baik, kita bahas ya. Penelitian sosial adalah suatu penyelidikan terorganisir atau hati-hati dan kritis dalam mencari fakta atau menentukan sesuatu. Nah, penelitian ini dilakukan melalui prosedur atau cara-cara kerja tertentu yang sistematis, yang berurutan, yakni menggunakan pembuktian yang meyakinkan berupa fakta yang diperoleh secara objektif serta berjalan secara terus-menerus, yang berarti penelitian dapat disempurnakan atau dilanjutkan oleh orang lain, oleh peneliti berikutnya. Nah, kemudian ada berbagai macam jenis penelitian. Soal tadi mengatakan pernyataan atas tentang penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi ya, karena di sini disebutkan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Berarti berdasarkan pemberian informasinya, itu jenis penelitian terdiri dari penelitian deskriptif, penelitian eksplanasi, penelitian korelasional, penelitian studi kasus, dan penelitian eksplorasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang informasinya memberikan penjelasan mengenai gambaran suatu gejala yang diteliti. Penelitian eksplanasi, informasinya adalah memberikan sebuah kesimpulan, baik berupa asosiatif atau kesimpulan kausalitas, sebab akibat. Penelitian korelasional adalah penelitian yang informasinya adalah memberikan info tentang hubungan antara satu gejala sosial dengan gejala sosial yang lain. Penelitian studi kasus mempelajari latar belakang suatu kasus atau masalah secara intensif. Dan penelitian eksplorasi menghasilkan informasi yang memberi jawaban atas sebuah pertanyaan
pertanyaan. Ya, berarti kalau dari soal memberi informasi tentang suatu gejala umum sosial dapat dipaparkan melalui penelitian deskriptif ya, bukan eksploratif. Kalau eksploratif tadi menjawab pertanyaan. Oke. Nah, alasannya ternyata juga salah karena kalau dilihat dari pendekatan dan data yang dikumpulkan, itu ada 2 jenis penelitian, yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuanti menekankan pada metode pengumpulan data berupa jumlah data yang dikumpulkan banyak dan dianalisis secara statistik. Misalnya penyebaran angket, penyebaran kuesioner, itu adalah metode dengan pendekatan kuantitatif. Lalu, kualitatif menekankan pada kualitas atau kedalaman data. Data dianalisis secara uraian, ya, uraian panjang lebar, tidak dengan statistik. Itu penelitian kuali. Berarti kalau menurut pendekatan data ada kuali, ada kuanti. Bukan, tadi soal bilangnya kuali sama komparatif. Bukan, tapi kuali dan kuanti. Oke, berarti salah. Jawabannya yang E. Oke, agak PR ya menjawab soal seperti ini. Dari tadi kayaknya rada kesulitan gitu untuk menentukan jawaban dalam soal dengan tipe sebab akibat ini. Yuk kita lihat untuk soal nomor 55 gimana. Vina, halo Vina. Kalau menurut Vina gimana nih soal 55? Diferensiasi sosial dalam masyarakat Indonesia merupakan faktor penghambat mobilitas dan mendorong adanya diskriminasi kelompok marginal dalam mendapatkan kesempatan pendidikan tinggi. Menurut kamu pernyataan ini tepat atau salah? Gimana? Benar atau salah, Vin? Vina udah buka audio tapi suaranya nggak ada, Vin. Gimana? Benar atau salah? Lewat chat boleh. Salah, oke. Terus untuk yang bawahnya gimana? Kita keep dulu yang atas, jawaban kamu salah, oke. Terus manifestasi lembaga pendidikan berupa menanamkan keterampilan serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Nah, kalau yang pernyataan bawah menurut kamu benar atau salah? Manifestasi. Ini berarti fungsi nyata lembaga pendidikan. Apakah betul menanamkan keterampilan dan mempersiapkan mencari nafkah atau bukan? Gimana? Benar, oke, salah benar ya. Yuk kita cek jawabannya untuk pernyataan. Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan seseorang atau kelompok dari status sosial tertentu menuju status sosial yang lain. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam proses mobilitas sosial. Faktor pendorong ada individu, ada faktor ekonomi, ada faktor pendidikan, ada faktor perubahan sosial, dan ada faktor situasi politik. Kemudian ke faktor penghambat,
Ada sistem sosial tertutup, ada kemiskinan, ada perbedaan kepentingan, perbedaan ras dan kepercayaan, serta diskriminasi kelas, perbedaan jenis kelamin yang kuat atau gender, dan pengaruh sosialisasi yang kuat. Oke. Perbedaan ras, diferensiasi kemajemukan. Ya, untuk soal ini, ya diferensiasi, tadi ada kata faktor penghambat perbedaan ras. Ini saya ralat ya. Diskriminasi kelas memang ada, tapi perbedaan ras dan kepercayaan tidak sama dengan diferensiasi. Diferensiasi artinya kemajemukan. Oke. Maka di sini pernyataannya salah ya, bukan benar. Pernyataan salah karena diferensiasi bukan menjadi faktor penghambat mobilitas sosial, melainkan sebagai faktor pendorong. Dengan adanya kemajemukan mendorong masyarakat untuk mengalami mobilitas. Oke, contohnya gimana? Kalau disebutin tadi diferensiasi sosial, berarti kan ada kemajemukan suku bangsa, ada kemajemukan agama, ada kemajemukan ras, beda diferensiasi sama perbedaan ras itu dua kategori yang berbeda ya. Nah, di sini berarti dari adanya misal tadi ada suku bangsa yang beda-beda, bisa saja mendorong terjadinya perkawinan beda suku atau perkawinan campuran. Dari situ terjadilah mobilitas sosial. Lalu perbedaan agama bisa saja mendorong orang untuk melakukan atau mempelajari agama lain sehingga memungkinkan terjadinya pindah agama atau mobilitas sosial atas dasar agama. Jadi untuk pernyataannya salah, terus untuk alasannya gimana? Untuk alasannya manifestasi lembaga pendidikan berupa menanamkan keterampilan serta mempersiapkan anggota masyarakat mencari nafkah. Oke, kalau kita lihat tentang lembaga pendidikan, ya, kalau kita lihat tentang lembaga pendidikan, itu memiliki dua fungsi, begitu juga dengan lembaga-lembaga yang lain, yang disebut dengan fungsi manifest atau fungsi yang nyata, fungsi yang diharapkan, dan fungsi laten. Ya, untuk fungsi manifestnya, ya, sekolah yang merupakan salah satu saluran mobilitas memiliki fungsi sebagai di sini saya belum masukin fungsi dari lembaga pendidikan. Oke, kita tambahkan di sini. Di sini disebutkan lembaga pendidikan dianggap sebagai social elevator, artinya saluran yang paling efektif untuk dapat menaikkan derajat seseorang atau untuk dapat melakukan mobilitas sosial
climbing atau naik ya. Nah, untuk fungsinya sendiri, lembaga pendidikan memiliki fungsi manifest berupa menanamkan keterampilan, mempersiapkan individu mencari nafkah, lalu dua lagi ada menanamkan atau menumbuhkan bakat dan minat seseorang dan melestarikan budaya. Sementara di luar fungsi manifest ada juga fungsi laten. Selain itu terdapat juga fungsi laten lembaga pendidikan. Yakni yang pertama memperpanjang masa remaja atau menunda kedewasaan, mempertahankan sistem kelas sosial, lalu ya, mempertahankan sistem kelas sosial, kemudian yang berikutnya adalah sarana pembangkangan dan mengalihkan peran atau tugas pengendalian dari orang tua ke sekolah. Ya, ini fungsi latennya. Berarti benar di sini bahwa salah satu fungsi manifest dari lembaga pendidikan adalah mencari nafkah dan menanamkan keterampilan. Salah benar berarti ya. Jawabannya tepat yang Depok. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 56. Nah, untuk 56, Lutfi, kalau menurut Lutfi gimana? Kompromi, mediasi, konsiliasi, dan kooptasi merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif berupa akomodasi. Benar, salah? Salah, Kak. Salah. Boleh alasannya kenapa salah? Yang kooptasi seharusnya kayaknya sih yang kerjasama, Kak. Oke, baik. Yang bawahnya, hal tersebut merupakan proses sosial di mana sebuah usaha meredakan konflik atau pertentangan. Hal tersebutnya merujuk kepada akomodasi ya. Apakah akomodasi bermakna proses sosial untuk meredakan konflik? Betul atau salah? Betul, Kak, kalau akomodasi. Betul, oke. Berarti salah betul yang D ya jawaban kamu. Baik, kita lihat tepat sekali alasan yang kamu sampaikan untuk pernyataan atas itu betul bahwa akomodasi itu tidak termasuk kooptasi dan kooptasi sendiri masuknya ke bagian kerjasama. Ya, di sini kalau saya nggak tampilin semua bentuk dari akomodasi yang 15 tipe akomodasi itu. Nah, tapi di sini nih kerjasama ada koalisi, ada joint venture, ada bargaining dan ada kooptasi. Ya. Lalu untuk akomodasi sendiri terdiri dari kompromi, arbitrasi, mediasi, koersi, konsiliasi, adjudikasi, stalemate, dan lain-lain. Dan dia maknanya betul, meredakan konflik atau menyelesaikan pertentangan dan konflik. Terus yang berikutnya ada asimilasi sama akulturasi. Oke, ini betul. Pernyataan atasnya salah, pernyataan bawahnya benar. Maka jawabannya yang D. Oke. Selesai. Kita ke 57.
Lalu Mariadi tinggal di Tebasel, Lombok Timur. Ya, nih ilustrasi suku Lombok. Kemudian beliau merantau ke Jakarta, bertemu dengan Baik, bertemu dengan Munir, yang kemudian kedua orang itu mengajaknya ikut dalam pertemuan komunitas Lombok di Jakarta. Jadi ada acara silaturahmi gitulah antara perantauan Lombok yang ada di Jakarta. Nah, di pertemuan itu dia berjumpa atau bertemu dengan orang-orang Lombok yang bukan cuman saudara, tetapi teman-temannya sekampung. Nah, dalam penggolongan kelompok sosial, komunitas ini berbasis apa? Oke, menurut Maria gimana? Jawabannya, kalau soal seperti ini ya berarti ini udah masuk ke tipe C, ada pernyataan 1, pernyataan 2, 3, dan 4, dan kita menentukan dari tiap-tiap pernyataan itu yang benar pernyataan nomor berapa saja. Oke, Maria tentukan yang benar poin mana aja, di antara 1, 2, 3, 4 ini. Silakan. Kalau aku 1 sama 3, Kak. 1 sama 3, oke. Baik, terima kasih. Yuk kita bahas. Kalau bentuk seperti ini ya, pertemuan komunitas Lombok di Jakarta, paguyuban atau patambayan? Masuknya ke sebuah paguyuban ya. Sebuah paguyuban. Nah, ini materinya tentang kelompok sosial wabil khusus yang berbentuk paguyuban. Kita bahas. Kelompok sosial adalah himpunan manusia yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok bersangkutan. Jadi kalau kita menjadi kelompok sosial, maka kita harus memiliki kesadaran dan mendefinisikan diri kita, mengidentifikasikan diri kita, mencirikan diri kita bahwa kita adalah anggota, bagian dari kelompok tersebut. Kita mengakui, kita memberikan kontribusi dalam kelompok, ya. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya yang terdapat dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga, adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota di dalam kelompok. Faktor pengikat yang mempersatukan mereka. Ya misalnya kalau tadi di soal, faktor pengikatnya adalah kesamaan daerah asal, yakni sama-sama berasal dari Lombok. Lalu memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Kalau yang tadi di soal ya berarti pola perilakunya sama, sistem adat istiadatnya sama, mungkin saja agama yang dianut sama, dan lain semacamnya. Bahasa daerahnya sama ya. Lalu bersistem dan berproses, berlangsung lama. Itu syarat-syarat kelompok sosial. Nah, dari syarat-syarat ini kita lihat sebenarnya untuk sosok Lalu Mariadi ini masuknya ke bentuk tadi disebutkan paguyuban. Mengelompokkan menurut Ferdinand Tonis. Oke, paguyuban ya. Nah, Tonis kemudian menjelaskan apa sih paguyuban itu? Kata dia, paguyuban adalah kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri
berupa yang pertama hubungan solidaritas bersifat mekanik. Maksudnya gimana mekanis? Mekanis di sini solidaritasnya berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi bersama. Maksudnya itu kayak gimana ya? Simpelnya tidak ada atau belum ada pembagian tugas. Dan mengerjakan segala sesuatu secara bersama-sama. Maka dalam paguyuban, fungsi kelompok sangat penting. Mereka hampir sebagian besar waktunya dihabiskan secara bersama-sama. Yang kedua, kelompok terbentuk bersifat alami. Bersifat alamiah, terbentuk dengan sendirinya dan kekal keanggotaannya selamanya, dan kelompok sosial ini tidak bisa dikatakan tidak bisa bubar gitulah, relatif berlangsung terus-menerus jangka panjang. Itu untuk paguyuban. Nah, kemudian Ferdinand Tonis membagi paguyuban ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, paguyuban atas dasar darah. Paguyuban atau atas dasar darah. Nah, ini berarti menunjukkan yang masuk dalam kelompok paguyuban ini masih memiliki ikatan darah, masih ada hubungan, masih ada hubungan kekeluargaan. Misalnya terah tahu ya, terah itu generasinya siapa? Kemudian klan, marga, lalu kekerabatan. Ini atas dasar darah. Kemudian yang kedua ada paguyuban atas dasar kesamaan tempat, atas dasar tempat, berasal dari tempat yang sama. Nah, ini adalah contoh dari soal tuh. Lalu Mariadi dari Lombok, kemudian dia bersatu dalam kelompok paguyuban Lombok. Nah, ini menunjukkan atas dasar kesamaan tempat atau daerah asal. Contohnya berdekatan tempat tinggal atau berasal dari daerah yang sama. Yang ketiga, paguyuban atas dasar pemikiran. Dibilangnya Gemeinschaft of Mind. Nah, ini mendasarkan terbentuknya paguyuban tuh gara-gara adanya kesamaan dalam pemikiran dan pandangan. Contohnya apa? Contohnya kelompok majelis taklim. Ini paguyuban atas dasar pemikiran. Ini untuk paguyuban. Sekarang kita ke yang kedua dulu ya, patembayan. Nah, kalau untuk patembayan sendiri, ciri-cirinya beda lagi. Kelompok sosial yang memiliki hubungan solidaritas organis.
yang artinya membagi fungsi-fungsi atau membagi tugas-tugas. Kemudian bersifat pamrih atau profit oriented. Lalu langsung dalam jangka waktu pendek. Atau saya tulis bersifat sementara. Kelompoknya gampang bubar gitu ya. Nah, dari dua penjelasan ini, sekarang kita bahas untuk soal masuknya ke bagaimana. Pernyataan 1, tipe relasi atau tipe hubungan. Hubungan itu ada macam-macam, bisa relasi kerja, bisa relasi itu pertemanan. Nah, kalau yang seperti itu berarti atas dasar kepentingan ya. Maka tipe relasi masuknya ke patembayan. Kalau yang kayak gini nih bukan relasi, bukan hubungan yang biasa kenal begitu aja terus akhirnya mereka berinteraksi, tidak, tetapi kan mereka sudah punya ikatan dulu yang otomatis sudah menghubungkan mereka. Maka yang satu kurang tepat. Yang kedua, sistem sosial lokal. Ya, apa? Adat istiadat. Adat istiadat Lombok. Persaudaraan dan keluarga. Belum tentu. Apalagi di sini dibilang bukan hanya saudara, tapi lebih menekankan sama-sama berasal dari daerah Lombok. Maka bukan persaudaraan dan keluarga, tapi daerah asal. Nah, daerah asal berarti masuknya ke batasan geografis, batasan daerahnya dari wilayah yang sama. Maka soal ini jawaban yang tepat adalah Depok. 24 berarti C, maaf. Ya, 2 dan 4 jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 58. Nah, ini paguyuban lagi nih soalnya. Oke, mungkin barusan kita sudah bahas materi paguyuban ya, jadi barangkali langsung kita coba jawab dulu untuk soal ini. Kalau menurut Pauline gimana? Gejala di bawah ini yang merupakan ciri dari masyarakat paguyuban adalah gimana? Menurut kamu yang benar poin berapa aja? Silakan. Kayaknya benar semua, Kak. Benar semua, berarti E. Keuntungan materi melandasi tindakan sosial, kontrol sosial cenderung bersifat informal, maaf, toleransi pada perbedaan sosial sangat besar, hubungan sosial berlangsung sangat akrab dan personal. Baik, kita lihat tentang materi ini. Nah, ini dia paguyuban dan patembayan. Untuk hubungan sosialnya, paguyuban, tadi mekanik ya. Kalau mekanik tuh ibaratnya gini, seperti sebuah mesin, ketika ada satu bagian yang rusak, maka mesinnya tidak mau berjalan atau tidak mau menyala ya, tidak bisa berfungsi gitu. Nah, seperti itulah solidaritas dalam mekanik. Mereka menekankan kebersamaan, maka mereka tuh biasanya pekerjaannya atau mata pencariannya sama, apa-apa dikerjakan bersama-sama, karena fungsi itu ya memang harus berjalan bersama-sama antara tiap anggota masyarakat. Nah, mereka tidak bisa menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, ya udah ada sandarannya. Semua masyarakat bersandar kepada orang yang sama, yaitu pihak adat. Itu yang disebut dengan solidaritas mekanik. Semua hal tergantung kepada pihak adat. Mau urusan pribadi kek, termasuk masalah perkawinan kah. Terkadang pemimpin adat itu bisa ikut campur atau bisa mengintervensi sampai hal-hal yang lainnya, misalnya termasuk masalah
Ekonomi, mata pencarian itu dipikirkan juga secara kelompok adat. Mau masalah pembagian waris, kelompok adat bisa ikut campur. Oke. Kemudian bersifat kekal tadi dan bersifat akrab atau intim, privat. Hubungan personalnya dekat, sering ngobrol, saling berinteraksi bersama-sama. Itu ciri pada paguyuban atau Gemenskap. Jadi kalau kita lihat dari soal, ya poin nomor 1, kalau paguyuban orang desa misalnya materialistis. Mereka tidak orientasinya keuntungan materi. Jadi nggak apa-apa tuh ngarepin untung. Ya, tidak. Kalau yang seperti itu adalah ciri Gemenskap atau masyarakat kota. Maka 1 salah. Yang kedua, kontrol sosial cenderung bersifat informal. Bersifat informal di sini bukan menggunakan pendekatan lembaga resmi. Oh, berarti pengendaliannya dilakukan cenderungnya oleh masyarakat. Betul. Masyarakat sangat bersama-sama menjalankan fungsi pengendalian. Ketika ada yang melakukan pelanggaran, diingatkan oleh seluruh masyarakat dalam anggota itu. Jadi bersifat informal ya, biasanya dikucilkan, dicemoohin, atau dikenakan sanksi adat. Nah, itu informal. Yang ketiga, toleransi perbedaan sangat besar. Tidak, justru pada masyarakat desa harus sama, harus seragam. Karena menekankan kebersamaan tadi. Kalau yang toleransi besar pada Gemenskap, pada masyarakat kota. Jadi 3 salah, sementara yang 4 gimana? 4 betul. Hubungan sosialnya berlangsung akrab, personal, privat. Maka ini jawabannya 24. 24 berarti C juga. Ya. Sip. Nomor 58 beres. Yuk kita ke 59. 59. Yuk dari Sheisha. Menurut Sheisha gimana? Pernyataan berikut yang mencerminkan keberhasilan sosialisasi. Pernyataan 1 benar nggak? Berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Pernyataan 2 berperilaku sesuai kebiasaan keluarga, berperilaku sesuai dengan perilaku orang tuanya, berperilaku tergantung situasi dan kondisi. Benar Kak, yang itu. Oke, 1 benar, 2 gimana? Dua, 3, 4. Benar juga sih. Oke, 3 dan 4? 1, 2, 3 Kak. 1, 2, 3. Yang 4-nya enggak. Oke, kita lihat untuk materi sosialisasi adalah proses belajar bagi seseorang atau kelompok orang mengenai nilai dan norma sosial selama hidupnya. Ya, jadi penanaman nilai norma itu sosialisasi. Tujuannya buat apa? 1, memberi bekal keterampilan yang dibutuhkan individu untuk masa depannya kelak. 2, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. 3, membantu individu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya biar dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah ini ya, menyesuaikan diri. Kemudian 4, mewariskan nilai dan norma kepada generasi selanjutnya, mencegah terjadinya penyimpangan sosial, menanamkan nilai dan kepercayaan pokok yang ada dalam masyarakat, dan menciptakan integrasi. Oke, kalau dari pernyataan-pernyataan kita masuk ke pembahasan. Sosialisasi itu bisa berhasil, bisa gagal. Berhasil, maka orang itu akan bertindak konformitas atau conformity, bertindak sesuai nilai norma. Ya, berperilaku conformity, bertindak sesuai nilai norma. Nah, maka yang 1 betul, yang A betul. Oke. Kemudian berperilaku sesuai kebiasaan keluarga,
Ya, karena disinilah diwariskan nilai norma dari satu generasi ke generasi yang berikutnya dengan diajarkan nilai norma yang sudah dikenal kepada individu baru dalam kelompok tersebut. 2 juga benar. Yang ketiga, berperilaku sesuai dengan perilaku orang tua. Nah, nilai norma yang diajarkan oleh orang tua terhadap anak tentunya nilai norma yang sama dengan yang dimiliki oleh orang tuanya, dan harapan orang tua adalah anak bisa mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh orang tua dengan baik. C juga betul. Ya. Yang D, berperilaku sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Maka di sini tujuan sosialisasi tadi ada beradaptasi dengan lingkungan, termasuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan efektif. Berarti dia bisa bertindak dengan baik, bertindak dengan tepat ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Betul, ini semuanya tepat. 1, 2, 3, 4, maka jawabannya yang E. Oke, kita masuk ke soal terakhir di prediksi 6. Bicara tentang mobilitas sosial vertikal. Wabil khusus soal menanyakan karakteristiknya. Kita bahas tentang mobilitas. Mobilitas adalah gerak perpindahan seseorang ataupun kelompok dari satu status sosial menuju status sosial yang lainnya. Adapun bentuk-bentuk mobilitas, yang pertama mobilitas sosial vertikal, perpindahan individu atau kelompok dari suatu kelompok ke kelompok lainnya yang tidak sederajat, berarti yang sifatnya hierarkis atau berjenjang. Nah, ini ada 2, karena dia berjenjang menunjukkan derajat yang nggak sama, posisi lebih rendah dan lebih tinggi. Nah, ini bisa naik dari posisi rendah ke atas, namanya vertikal naik atau social climbing, atau sebaliknya bisa turun dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah, namanya social sinking. Oke. Lalu yang kedua ada mobilitas horizontal, ini yang sederajat. Yang ketiga ada mobilitas lateral, perpindahan geografis atau perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain. Lalu ada intragenerasi, perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain yang sederajat. Dan yang kelima ada mobilitas sosial antar generasi, perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi ke posisi yang lainnya di antara 2 generasi yang berbeda. Oke, ini macam-macam mobilitas. Sekarang kita lihat pernyataannya yuk. Soalnya sama apa beda ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang karakteristik pertama, masyarakat memiliki sistem yang berbeda terhadap untuk melakukan social sinking atau social climbing. Misalnya masyarakat modern, mereka mobilitas vertikalnya atas dasar keahlian atau spesialisasi. Tapi kalau masyarakat desa, untuk mobilitas vertikalnya biasanya atas dasar keturunan, sehingga sifatnya tertutup, stratifikasinya sulit untuk melakukan mobilitas. Kemudian mobilitas sosial vertikal bisa terjadi setiap saat, baik climbing maupun sinking. Sebab mobilitas sosial vertikal dapat terjadi karena pendidikan, pekerjaan, dan politik. Mobilitas sosial vertikal sangat mungkin terjadi pada stratifikasi yang terbuka, bukan yang tertutup. Kalau kita lihat pernyataan di sini, ya, setiap masyarakat memiliki sistem yang berbeda di dalam proses mobilitas sosial vertikal, baik yang bergerak naik ataupun turun. Iya, tiap masyarakat bisa aja punya yang beda. Mobilitas sosial vertikal dapat terjadi setiap saat, iya. Disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan mata pencarian, iya. Terus mobilitas sosial vertikal hanya pada masyarakat tertentu, seperti pada masyarakat yang tertutup, tidak.
ya, melainkan pada masyarakat yang terbuka. Oke, ini nomor 60 1 2 3. Selesai satu prediksi kita bahas dan pas 17.32 lebih 2 menit sebelum kita tutup pertemuan ini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Kak. Enggak, oke. Dari yang lain bagaimana? Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat apa yang udah kita bahas. Silakan lanjutkan pengerjaan soal prediksi 7 bisa dikerjakan secara mandiri di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.